Mas minta 10 juta saya bayar sekarang, oke gitu. Gila ya, merdeka apaan, pungli di mana-mana. Jadi kemarin aku sempat bikin acara kantor di Kebun Raya Bogor. Jadi pas lagi main, aku lihat staff aku, asisten aku, si ini mana? Terus staff aku bilang, "Kak, itu dia dibawa security." Kok dibawa security? Oh kaget dong. Ya katanya kita harus bayar lagi 15.000 per orang karena kita bawa makanan dari luar. Sejak kapan ada peraturan bayar 15.000 per orang karena kita bawa makanan dari luar? Jadi for information, Kebun Raya Bogor itu masuk kita bayar tiket. Of course, nggak mungkin kita nggak bayar tiket, ya dong. Yang kedua, parkir pasti. Apalagi aku ekstra lagi nih karena aku bring my car. Aku bahkan kasih lebih. For information, aku bahkan selalu bagi sama followers aku hampir 3-5 juta tiap bulan untuk bagi-bagi uang ice cream untuk followers aku, apalagi untuk orang yang ketemu aku. Untuk yang followers aku pasti paham. Terus aku harus ekstra lagi karena aku bawa mic. Oke, nggak masalah, gak ada yang salah dari hal-hal tersebut. Ya udah, aku bayar saat itu juga. Tapi pas aku tahu asisten aku menghilang, karena kita harus bayar katanya 700.000. Kalkulasikan karena aku bawa 50-60 orang, per orang itu 15.000. Aku bilang staff aku, telepon asisten aku sekarang, suruh dia kesini, bawa security-nya kesini. Bawa security, gue pengen lihat nih. Sejak kapan ada aturan Pemda? Alah, aku nggak terlalu paham ya aturan Pemda kah? Logikanya gini, kalau kita harus bayar 15.000 per orang karena kita bawa makanan, tapi kalau di depan itu ada UMKM, taman itu ada UMKM yang harus kita beli, it's okay gitu, nggak masalah. Berarti kita harus membantu UMKM yang ada di sana supaya membantu perekonomian di daerah Bogor. Oke dong, it's okay. Tapi bahkan di lingkungan itu tuh nggak ada kantin, kita nggak bawa makanan dari luar, kita makan apa? Makan rumput. Yang kedua, kita bawa makanan dari luar, takutnya nyampah nih. Kalaupun nyampah, untuk biaya operasional supaya sampah tuh nggak berserakan, oke. Tapi nggak mungkin lu charge satu orang 15.000. Itu udah pungli, itu udah bukan lagi aturan. That's why aku bilang security-nya agak arogan ya. Kamu minta 10 juta aku bayarin. Bayar saat ini juga, detik ini juga. Tapi ini peraturan dari mana? Kamu kalau mau pungli-pungli salah orang. Aku tuh paling jarang komplain kayak gini ya. Kita ini negara yang besar pajaknya ya. Tapi karena aku merasa aku cukup punya power, jangan mau udah pajak besar, fasilitas kita nggak dapat apa-apa, pungli di mana-mana, gila, nggak mau. Nggak ikhlas. Terus dia bilang, satpamnya bilang gini, "Oh bentar ya kak, saya ke itu dulu." Oh ya udah coba. Akhirnya dia nggak balik, berarti kan itu pungli. Jadi buat masyarakat di luar sana ya, kalau sampai lo dipungli-pungli, record aja ya. Lo mau aduin ke pemerintahan manapun, kayaknya kita tidak dibantu. Kita tidak merasakan uang pajak kita, terus kita dipungli di mana-mana lagi. Jangan mau dipungli-pungli, jangan mau dibodoh-bodohin. Jeffrey buat acara, dan ini ada sewanya, secara aturan gitu ya. Ada sewa. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan klarifikasi terkait dengan beredarnya video viral yang mungkin teman-teman sudah tahu terkait dengan pungli yang ada di Kebun Raya Bogor. Ingin kami sampaikan, tidak ada pungli, sekali lagi tidak ada pungli di Kebun Raya Bogor. Itu kejadian pada hari Senin tanggal 11, 1 minggu yang lalu. Ada sekelompok komunitas yang ingin mengadakan acara dan tidak ada konfirmasi kepada pihak pengelola kebun raya untuk mengadakan acara di lokasi tersebut. Pagi tadi kami mendapatkan informasi terkait viralnya video tersebut. Tentunya dari kebun raya merespon untuk memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan. Tetapi memang sampai dengan sore tadi tidak ada tanggapan. Maka kami ingin memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media dan tentunya kepada seluruh sahabat kebun raya dan pengunjung kebun raya bahwa tidak ada pungli di kebun raya. Itu kami dari petugas keamanan mempertanyakan kegiatan apa yang sedang berlangsung, dan tentunya kami memiliki aturan-aturan yang sangat jelas apabila ada grup atau komunitas yang ingin mengadakan acara di kebun raya, sebaiknya melakukan konfirmasi jauh-jauh hari
paling tidak 3 hari lah, 3 hari sebelum acara konfirmasi, sehingga kami bisa memberikan informasi yang lengkap, yang jelas, aturan-aturannya yang boleh dan tidak, dan tentunya yang paling penting karena ini Kebun Raya merupakan pusat riset konservasi, tentunya kami bisa memberikan arahan lokasi mana yang memang bisa digunakan untuk diadakan acara gitu. Karena tidak seluruhnya lokasi yang di Kebun Raya bisa diadakan acara gitu. Lalu kan dalam video itu kan dijelaskan bahwa dia diminta 15.000 per orang. Nah, itu penjelasan dari Kebun Raya sendiri seperti apa tuh Pak? Ya. Jadi memang banyak sekali event yang dilakukan di Kebun Raya. Untuk terkait dengan diminta 15.000 per pack ya, per orang, itu sebetulnya kita memberikan jaminan kepada grup. Ini diberlakukan kepada grup karena event ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh grup kategorinya di atas 50 ya, di atas 50 sampai dengan mungkin ratusan atau ribuan, kita berikan jaminan bahwa itu nanti digunakan untuk pemeliharaan, perawatan, kebersihan setelah acara. Kalau untuk individu itu tidak diberlakukan gitu. Karena ini khusus untuk grup. Makanya karena tidak ada konfirmasi ketika itu tim security mempertanyakan ini ada kegiatan apa dan membawa salah satu stafnya kalau tidak salah untuk ke visitor center kami untuk menjelaskan aturan-aturannya yang boleh dan tidak, apa yang berlaku untuk sebuah kegiatan grup di Kebun Raya Bogor seperti itu. Lalu kan tadi soal kelompok itu yang tidak termasuk dalam kelompok dan tidak membayar 15.000 itu maksimal atau minimalnya berapa orang Pak? Ya, untuk kalau individu kita tidak berlakukan ya. Tapi kalau dia grup, kategori grup itu 30 orang ke atas. Oke. Nah, karena kan venue itu juga ada sewanya ya. Minimal 500.000 untuk 30 peserta yang melakukan kegiatan grup, entah gathering, entah acara kantor dan lain sebagainya di dalam Kebun Raya gitu. Dan untuk 15.000 per pack itu sebetulnya kita berlakukan hanya untuk grup karena kecenderungannya setiap grup yang masif acara di Kebun Raya pasti meninggalkan sampah gitu kan. Bahkan di video tersebut mereka ada lomba-lomba menebarkan terigu dan lain sebagainya. Tentu setelah acara itu pasti kita bersihkan, kita rapikan. Jadi intinya itu untuk kebersihan, perawatan dan lain sebagainya setelah acara ya gitu.